Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Inyoman Gali Surya Utama dengan NPM 202033121338 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis perusahaan. Sebelum masuk ke jenis-jenis perusahaan, saya akan menjelaskan apa itu perusahaan. Perusahaan adalah tempat kegiatan produksi dilakukan serta berkumpulnya semua faktor produksi terjadi. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian perusahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Molen-Graf, perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Menurut Komar Andasasmita, perusahaan adalah mereka yang secara teratur, berkesinambungan, dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu, mencapai atau memperoleh keuntungan bagi diri mereka. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis perusahaan. Yang pertama ada perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif adalah badan yang mengambil berbagai hal yang berasal dari alam secara langsung, misalnya pembuatan garam, pengambilan rumput laut, penangkapan ikan, dan sejenisnya. Yang kedua ada perusahaan agraris. Perusahaan agraris bergerak dengan mengelola tanah agar menjadi lahan dalam memenuhi kebutuhan. Lahan ini terbagi menjadi perkebunan, perikanan, pertanian, serta peternakan. Yang ketiga ada perusahaan industri. Perusahaan industri adalah badan yang mengelola bahan mentah hingga menjadi bahan setengah jadi yang nantinya dijadikan sebagai bahan baku atau sampai ke barang jadi. Dan yang keempat ada perusahaan dagang. Perusahaan perdagangan menjadi penyalur untuk barang hasil produksi dari produsen ke konsumen, sehingga dapat dikatakan perusahaan ini hanya sebagai perantara produk yang diperdagangkan. Dan yang terakhir ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa tentunya menyediakan jasa untuk para konsumennya dengan imbalan sebagai keuntungan yang didapatkan. Nah, selanjutnya materi tentang usaha dagang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Gus Arsaputra dengan NPM 202033121105. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu usaha dagang. Usaha dagang merupakan suatu cara berbisnis secara pribadi dan tanpa mendirikan suatu badan hukum. Dan karenanya tidak ada harta khusus yang harus disisihkan sebagaimana halnya dengan suatu badan hukum. Karena itu pula, jika ada tuntutan dari pihak lain, maka tanggung jawabnya secara hukum adalah tanggung jawab pribadi dari pemilik atau pendiri dari usaha dagang tersebut. Pelaku usaha dagang biasanya disebut dengan pedagang, dan sebagian besar bentuk fisik dari usaha dagang adalah toko. Adapun jenis-jenis usaha dagang berdasarkan produk yang diberdayakan, yaitu yang pertama ada usaha dagang barang produksi, adalah usaha yang memperdagangkan produk bahan-bahan baku atau raw material sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain, seperti kayu gelondongan dan mesin gergaji. Yang kedua yaitu ada usaha dagang barang jadi, adalah usaha yang memperdagangkan produk final atau dalam bentuk akhir yang siap digunakan oleh manusia, seperti buku, sepatu, dan lain-lainnya. Ya, adapun jenis-jenis usaha dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat, yaitu yang pertama ada usaha dagang besar atau wholesaler, adalah usaha yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah yang besar. Contohnya, usaha di bidang dagang besar adalah grosir. Yang kedua ada usaha dagang perantara atau middleman. Adalah usaha yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contoh usaha di bidang dagang perantara adalah subgrosir. Yang ketiga ada usaha dagang pengecer atau retailer. Adalah usaha yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Contoh usaha dagang pengecer adalah warung, kios, dan swalayan. Syarat-syarat mengurus izin usaha dagang atau UD. Adapun syarat-syarat untuk mengurus izin usaha dagang yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, mengajukan NPWP sendiri. Untuk mengajukan NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk pribadi, perlu mengurus surat keterangan terdaftar atau SKT terlebih dahulu. Bisa dilakukan dan diproses di kantor pelayanan pajak setempat. Yang kedua yaitu ada surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. SKDP
Bisa didapatkan dengan cara meminta surat pengantar dari RT atau RW setempat. Kemudian, bisa diurus di kelurahan dan kecamatan. Yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Keberadaan SIUP juga penting. Dengan adanya SIUP, maka Anda bisa melakukan perdagangan dengan aman. SIUP bisa didapat dengan cara mengajukan permohonan kepada dinas kabupaten atau kota setempat. Yang keempat ada tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP termasuk dalam bentuk SIUP. Dengan adanya TDP, maka artinya usaha atau perusahaan sudah terdaftar secara resmi di pemerintahan, sehingga perusahaan berstatus legal. Demikian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Adela Hernawati, INPM 2020-33121226. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan permisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu prinsip koperasi, yang kedua jenis-jenis koperasi, yang ketiga kewajiban koperasi, yang keempat hak koperasi. Yang pertama prinsip koperasi dibedakan menjadi 5. Yang pertama sifat sukarela dan terbuka bagi para anggotanya. Yang kedua sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya. Yang ketiga, sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding atau proporsional dengan besarnya jasa para anggotanya. Yang keempat, mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota. Yang terakhir, prinsip kemandirian, swakarsa, dan swasembada. Yang kedua, jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsinya ada 5. Yang pertama, koperasi konsumen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang atau jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontang atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Yang kedua, koperasi produsen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Misalnya, koperasi peternak sapi parah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebih menjual madu. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama dengan koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggota, misalnya koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggota yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Yang terakhir, koperasi serba usaha atau bisa disebut KSU. Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus, misalnya selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Saat seorang menjadi anggota koperasi, secara otomatis dia akan menjadi hak dan kewajiban. Nah, yang ketiga, kewajiban anggota koperasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang terakhir, mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan. Yang terakhir, hak anggota koperasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih
dan atau dipilih menjadi pengurus. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta. Yang kelima, memanfaatkan koperasi dengan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota. Yang keenam, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Materi yang keempat yaitu yayasan. Pengertian yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang terdiri atas kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan yayasan. Tujuan-tujuan yayasan yang pertama sosial, yang kedua keagamaan, yang ketiga kemanusiaan. Yayasan dibagi menjadi dua, yaitu proses pendirian yayasan, yang kedua organ yayasan. Proses pendirian yayasan dibagi menjadi 4, yaitu tahap surat wasiat, atau yayasan dibuat berdasarkan surat wasiat dari orang yang sudah meninggal. Yang kedua, tahap akte notaris. Suatu yayasan didirikan dengan suatu akte notaris yang disebut dengan akte pendirian yayasan. Yang ketiga, tahap pengesahan. Terhadap akte pendirian yang dibuat oleh notaris, yang di dalamnya terdapat anggaran dasar yayasan, harus diminta pengesahan kepada yang berwenang. Yang terakhir, tahap pengumuman. Akte pendirian yayasan yang telah disahkan oleh menteri haruslah diumumkan dengan tambahan berita Negara Republik Indonesia. Bagian yang kedua, organ yayasan. Organ yayasan dibagi menjadi 3, yang pertama pembina, yang kedua pengurus, yang ketiga pengawasan. Yang pertama pembina, organ pembina dari suatu yayasan mirip dengan pemegang saham dan suatu perseroan terbatas. Yang kedua, pengurus. Organ pengurus dalam suatu yayasan mirip dengan direksi dalam suatu perseroan terbatas. Organ ini melaksanakan tugas kepengurusan dari suatu yayasan. Yang ketiga, pengawas. Orang pengawas dalam suatu yayasan mirip dengan organ komisaris dalam suatu perseroan terbatas. Organ ini bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengurus. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Adinda Krisna Putri, NPM 20202331212007. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima mengenai perusahaan go public dan pasar modal. Jadi definisi dari go public atau penawaran umum saham merupakan kegiatan penawaran saham yang dilakukan perusahaan untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat umum sesuai tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Lalu, di perusahaan go public dan pasar modal itu meliputi perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka, yang dimana definisi dari perusahaan tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang atau perusahaan saja, sehingga jual beli sahamnya dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh anggaran dasar perseroan, yang pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan terbuka adalah suatu perseroan terbatas yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, di mana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang atau banyak perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik atau masyarakat, sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal. Lalu di sini ada proses go public suatu perusahaan. Setelah suatu perusahaan memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi perusahaan terbuka, maka proses go public sudah dapat dilakukan, dan setelah proses go public ini dilakukan, barulah perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbuka. Lalu di sini ada beberapa tahapan dalam rangkaian proses go public dari suatu perusahaan. Yang pertama ada tahap persiapan untuk go public, yang dimana dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada restrukturisasi perusahaan, yang kedua ada pemberesan surat-surat dan dokumentasi, yang ketiga dilakukan private placement.
Lalu tahapan yang kedua ada tahap pendahuluan untuk go public, yang dimana dibagi lagi menjadi 5, yaitu penunjukan pihak yang terlibat, yang kedua proses underwriting, yang ketiga restrukturisasi anggaran dasar, yang keempat pembuatan laporan dan dokumentasi go public lainnya, yang kelima pencatatan pendahuluan atas saham-saham di bursa efek. Selanjutnya ada tahap yang ketiga, yaitu tahap pelaksanaan go public. Setelah dilaluinya proses pendahuluan go public dan ternyata perusahaan memenuhi syarat untuk go public, maka tibalah saatnya bagi perusahaan tersebut untuk maju ke tahap pelaksanaan go public itu sendiri. Yang dimana di tahap pelaksanaan go public ini dibagi lagi prosesnya. Yang pertama, proses pengajuan pernyataan pendaftaran. Yang kedua, public expose, yakni pernyataan dan diskusi dengan pihak publik atau pihak pejabat yang berwenang. Yang ketiga, pembuatan dan percetakan prospektus. Yang keempat, roadshow, yakni dengan berkunjung ke tempat-tempat investor institusional untuk menawarkan saham. Yang kelima, ada penjatahan di pasar perdana. Yang keenam, proses pencatatan saham di bursa efek. Yang ketujuh, ada proses jual beli saham di pasar sekunder atau di bursa-bursa saham. Selanjutnya, ada para pelaku pasar modal. Pasar modal yakni pasar tempat di mana diperjualbelikan efek, termasuk saham perusahaan terbuka. Banyak pihak yang terlibat dalam pasar modal tersebut. Yang pertama, ada pihak yang berfungsi sebagai pelaku investasi. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah investor perorangan dan investor lembaga atau badan hukum. Lalu yang kedua, ada pihak yang berfungsi sebagai penarik modal. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga, ada pihak yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah bursa-bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang keempat, ada pihak yang berfungsi sebagai pengawas. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Yang kelima, ada pihak yang merupakan penunjang pasar modal. Yang termasuk dalam kategori ini ada 2. Yang pertama, ada lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat. Selanjutnya, yang kedua, ada profesi penunjang pasar modal yang terdiri dari akuntan publik, konsultan hukum, perusahaan penilai, dan notaris. Lalu, pihak yang keenam, ada pihak yang berfungsi sebagai pengatur emisi dan transaksi, yang dimana yang termasuk dalam kategori ini adalah penjamin emisi, wakil penjamin emisi, perantara pedagang efek, dan wakil perantara pedagang efek. Selanjutnya ada pihak yang berfungsi sebagai pengelolaan modal dan konsultasi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah manajer investasi, wakil manajer investasi, penasihat investasi perorangan, serta penasihat investasi berbentuk perusahaan dan reksadana. Selanjutnya yang terakhir ada penegakan hukum di pasar modal. Sudah banyak sekali trik bisnis yang dilakukan di pasar modal, bahkan banyak yang menjurus ke tindakan pidana. Sehingga untuk mencegah kerugian dan ketidakadilan bagi pihak masyarakat atau bagi pihak tertentu, ujung tombak dari penegakan hukum di pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Yang dimana fungsi dari BAPEPAM tersebut adalah sebagai lembaga pembina, sebagai lembaga pengatur, dan sebagai lembaga pengawas. BAPEPAM dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap pihak yang diduga melanggar aturan pidana di bidang pasar modal, yang diduga dapat atau telah menimbulkan kerugian bagi pasar modal atau bagi masyarakat tertentu maupun masyarakat secara keseluruhan, dilihat dari segi berat ringannya ancaman pidana. Maka, suatu perbuatan pidana pasar modal dapat diklasifikasikan. Yang pertama, dari perbuatan dengan ancaman pidana maksimum 10 tahun penjara atau dengan denda maksimum 15 miliar rupiah. Dengan tindakan-tindakan, yang pertama ada penipuan, memanipulasi pasar modal, mempengaruhi pasar modal secara tidak layak,
membuat pernyataan yang tidak benar, melakukan perdagangan orang dalam atau insider trading, serta melakukan penawaran umum yang tidak sah. Lalu, perbuatan dengan ancaman pidana maksimum 5 tahun penjara atau dengan denda maksimum 5 miliar rupiah dengan tindakan perusahaan publik yang tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagaimana mestinya. Yang kedua, ada pemalsuan dokumen, izin, atau tindakan tidak layak semacam itu. Lalu perbuatan yang ketiga, ada perbuatan dengan ancaman pidana maksimum 1 tahun kurungan atau dengan denda maksimum 1 miliar rupiah dengan tindakan-tindakan. Yang pertama, ada melakukan usaha di bidang pasar modal tanpa izin pihak yang berwenang untuk itu, serta menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan dari Bapepam. Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum atau law enforcement di bidang pasar modal, maka selain dari sanksi pidana atau penjara, kurungan atau denda, maka hukum pasar modal menyediakan juga beberapa sanksi lainnya. Di antaranya, yang pertama sanksi perdata berupa ganti rugi perdata, serta sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan penjatuhan denda administratif. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.